Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ainur Rahma, digit NIM terakhir saya 108, saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Angkatan 2025. Nah, teman-teman, kita sebelumnya sudah mempelajari bahasa pemrograman Python. Kita melakukan proses pengkodeannya itu menggunakan website Replit yang dimana hal tersebut atau website tersebut dapat kita katakan sebagai online compiler yang dimana kita tidak membutuhkan instalasi Python ataupun bahasa pemrograman lainnya untuk melakukan proses pengkodean. Mulai saat ini, kita akan mencobanya menginstal Python dan juga beberapa kode editor lainnya di perangkat kita masing-masing, agar kita dapat melakukan pengkodean lebih kompleks lagi. Jadi, kita tidak akan menggunakan website yang berbasis online compiler, melainkan kita akan menggunakan kode editor. Untuk menggunakan kode editor, tentunya kita harus menginstal dan kode editor tersebut ataupun juga bahasa pemrograman yang kita inginkan. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membagikan dan juga belajar bersama-sama bagaimana cara melakukan proses instalasi bahasa pemrograman Python dan juga beberapa kode editor seperti PaLM, Visual Studio Code, Cursor, dan juga yang lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, kita seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini kita akan melakukan setup dan juga konfigurasi terutama dalam proses pengkodean bahasa pemrograman Python, yaitu kita akan menginstal bahasa pemrogramannya itu sendiri. Kita juga akan mengecek versinya, kemudian juga akan menginstal beberapa kode editor dan juga kita akan mempelajari bersama-sama mengenai library dan juga materi yang lainnya. Nah, untuk isi video pada kali ini, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan melakukan atau mencoba untuk menginstal Python dan juga mengecek versinya. Kita juga akan menginstal dan juga mengkonfigurasi PaLM itu sendiri, dan sebagai materi tambahan di sini, saya akan menunjukkan bagaimana proses instalasi kode editor yang berbasis C. Contohnya ada Visual Studio Code yang akan kita kombinasikan dengan Copilot dan GitHub, kemudian Cursor, dan juga WinRAR. Untuk materi di sini, kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana cara menjalankan program lokal, membaca, dan menulis file teks sederhana menggunakan fungsi open dan juga write, serta terdapat Teams Management proyek lokal ataupun struktur foldernya. Kita juga akan menggunakan beberapa library seperti library time, modul, OS, dan juga kita akan mencoba untuk menginstal library pihak ketiga menggunakan PIP, dan kita akan mengimportnya menggunakan fungsi import. Dan yang terakhir, saya akan membuat eksperimen juga di mana akan membandingkan output dari ketiga AI editor dengan prompt yang sama. Nah, pertama, untuk instalasi Python dan cek versi, di sini saya sudah sertakan tahap-tahapannya. Dapat dikatakan mudah untuk proses penginstalnya. Di sini teman-teman dapat mengikuti saja berdasarkan petunjuk atau prosedur untuk menginstal Python. Begitu juga instalasinya. Konfigurasi untuk dan charm atau konfigurasi untuk pcharm ya, di sini juga saya sudah sertakan bagaimana cara untuk menginstal serta mengkonfigurasi. Nah, untuk bagian kode editor di sini saya tidak sertakan, melainkan nanti saya langsung demokan saja bagaimana cara Saya langsung mendemokan saja bagaimana cara menginstal Visual Studio Code, Cursor, dan juga WinRAR yang lainnya. Saya langsung saja demokan
menggunakan bagaimana cara menginstal Visual Studio Code, Cursor, dan juga WinRAR dan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyinggung sedikit materi mengenai library eksternal dan juga PIP atau PIP. Nah, jadi library eksternal itu mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi pada pembelajaran sebelumnya. Kita sudah menerapkan apa itu library eksternal, yang dimana di sini kita menggunakan library ataupun modul eksternal. Untuk project sebelumnya kita menggunakan library ataupun modul time, yang dimana kita menggunakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi sleep. Jadi kita memanggil baris kode time sleep, kemudian dapat parameter akan beberapa detik, yang dimana fungsi itu adalah yang menjadi output dari terminal yang ada. Oke, nah di sini dikatakan bahwa library eksternal adalah kumpulan kode siap terpakai yang dibuat oleh orang lain untuk memudahkan kita. Misalnya yaitu NumPy untuk perhitungan matematika, Pandas untuk analisis data Pandas, Matplotlib untuk membuat grafik, Google Trans untuk menerjemahkan teks otomatis pakai Google Translate. Daripada membuat semua fungsi dari nol, kita bisa langsung pakai library ini melalui pip. Oke, selanjutnya yaitu pip atau Package Installer Python. Ini merupakan singkatan dari Package Installer Python, yang dimana di sini itu digunakan untuk menginstal modul. Package ataupun library eksternal di sini kita dapat menginstal, mengelola, dan juga menghapus library eksternal menggunakan pip itu sendiri atau Package Installer Python. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melakukan demonstrasi. Dimulai dari penginstalan, masuk ke materi, dan yang terakhir kita akan nah, selanjutnya yaitu pip, Package Installer Python. Pip adalah package installer for Python. Ya, pip itu install package atau juga dikenal sebagai package installer for Python. Nah, pip ini juga berfungsi untuk menginstal, mengelola, dan menghapus library eksternal atau modul tambahan yang tidak termasuk dalam bawaan Python. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melakukan demonstrasi, dimulai dari penginstalan, masuk ke materi, dan yang terakhir kita akan mencoba melakukan eksperimen membandingkan 3 output dari kode editor AI yang berbeda, menggunakan prompt yang sama. Mari langsung saja kita lanjut. Baik, teman-teman, di sini saya sudah membuka web browser baru yang dimana sudah terbuka beberapa tab di sini. Di sini saya sudah membuka tab Python, website Python untuk menginstal bahasa pemrograman Python dan juga PyCharm, Visual Studio Code, Cursor, dan yang terakhir ada WinRAR. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan menginstal Python. Nah, sebelum itu, di sini saya akan mengecek apakah perangkat saya ini sudah terinstall Python atau belum. Nah, teman-teman dapat mengecek apakah teman-teman itu sudah menginstal Python atau belum menggunakan cmd atau command prompt. Teman-teman dapat mengetik baris perintah Python dash version, langsung di enter saja. Nah, di sini terdapat output yang dikatakan Python was not found, run without argument to install from the Microsoft Store, bla 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 bla. Dapat dilihat bahwa dalam perangkat saya ini Python-nya belum ada ataupun belum terinstall. Oleh karena itu, langsung saja kita install bersama-sama. Teman-teman dapat mengunjungi website resminya yaitu python.org, lalu kemudian ke bagian downloads, dan jika teman-teman scroll ke bawah dapat terlihat beberapa versi yang ada berdasarkan release data, yang dimana ini itu terakhir ataupun paling atas dikatakan release date terakhir itu tanggal 2 Desember 2025.
Namun di sini saya akan mendownload versi terbarunya. Teman-teman dapat mendownload di versi 3.14.0 yang dimana di sini itu keterangannya kalau versi 3.9 ke atas tidak bisa digunakan di Windows 7 ataupun yang belum sebelumnya yang lebih awal. Oh, disclaimer dulu, di sini saya menggunakan OS ataupun operating system Windows. Jadi teman-teman dapat menyesuaikan apakah menggunakan Windows, Linux ataupun Mac OS. Langsung saja kita download. Oke, di sini sudah terinstall ya teman-teman Python-nya. Untuk proses instalasi saya akan melakukan belakangan. Di sini saya akan menginstal beberapa kode editor yang ada dulu seperti contohnya PyCharm, Visual Studio Code, Cursor dan juga WinRAR. Langsung saja di sini kita download untuk PyCharm. Teman-teman dapat mengunjungi URL berikut dan langsung saja klik download di sini. Oke, di sini teman-teman terdapat drop down apakah teman-teman itu menggunakan Windows ataupun versi Windows ARM64. Di sini saya akan menggunakan Windows biasa saja. Jika teman-teman menggunakan OS Linux maupun MOS dapat menyesuaikan. Oke, di sini sudah ada pop-up thank you for downloading PyCharm. Dan di sini terdapat progress bar progres instalasi PyCharm itu sendiri. Sekalian menunggu di sini saya akan menginstal yang lain untuk Visual Studio Code, Cursor dan juga WinRAR. Baik teman-teman dapat dilihat bahwa sudah ada beberapa yang terinstall dan ada yang masih proses. Nah, di sini langsung saja kita akan melakukan proses instalasi Python itu sendiri. Teman-teman dapat membuka file exe-nya. Kita tunggu sebentar. Setelah itu di sini muncul Python 3.14 bit setup. Di sini kita langsung install saja. Nah, saya sarankan teman-teman langsung untuk mencetak ataupun menceklis bagian add Python to pad. Jadi, kita langsung otomatis bahwa alamat dari Python ini langsung dikonfigurasi di perangkat kita masing-masing. Di sini langsung saja kita install now. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil untuk install. Di sini dikatakan setup was successful. Langsung saja kita close. Nah, untuk ceknya di sini teman-teman dapat mencari di sini Python, ketik aja Python yang dia berjenis up. Di sini teman-teman bisa langsung buka saja. Selanjutnya dapat dilihat di sini munculnya dia seperti berbasis terminal ataupun command prompt seperti ini. Teman-teman bisa melakukan proses pengkodean Python di sini. Tapi kan agak pusing ya kalau di sini. Ini saya akan coba sebagai testing akan mencetak hello world saja di sini, teman-teman. Ya, di sini menuliskan baris kode print hello world dan di sini sudah jalan inputnya itu adalah hello world. Nah, untuk mengecek apakah itu sudah benar-benar terinstall atau belum, teman-teman dapat melakukan seperti cara yang awal tadi kita lakukan bersama-sama, yaitu menggunakan command prompt. Setelah itu dapat diketik kembali perintah python -version. Oke, di sini sudah terlihat muncul versi Python yang sudah kita install, yaitu Python 3.14.0. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah berhasil untuk install dan juga setup Python. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses setup dan juga konfigurasi dari PyCharm itu sendiri. Di sini langsung saja kita buka PyCharm yang sudah kita download. Oke, di sini terdapat pop-up dari user account control yang dimana dikatakan, do you want to allow this app to make change to your device? Kita yes aja di sini teman-teman. Di sini sudah terbuka untuk bagian PyCharm setup. Sebenarnya untuk proses penginstalan dan juga setup serta konfigurasi dapat dikatakan mudah dikarenakan seperti untuk menginstal aplikasi pada umumnya. Di sini kita next saja. Kemudian kita disuruh menentukan destination folder ataupun path-nya. Di sini saya sudah menaruh di bagian C program file JetBrains by Charm versi sekian. Kita next saja. Di sini saya akan membuat shortcut-nya. Saya juga menambahkan bin folder ke path dan di sini saya langsung next saja ataupun install.
Di sini proses instalasinya langsung saja kita tunggu teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah muncul pop-up completing PCharm setup yang dimana di sini sudah berhasil menginstal PCharm. Di sini langsung saja run yang ada di mana kita akan melakukan proses konfigurasi di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah muncul pop-up di sini langsung saja pencet confirm, lalu don't share data sharing. Setelah itu di sini tinggal pencet allow. Nah, begini tampilannya ya teman-teman jika sudah berhasil masuk di PCharm. Ya, teman-teman dapat kita lihat di sidebar kiri yaitu di bagian customize. Di sini terdapat bisa menggunakan beberapa tema yang ada baik itu dark maupun light ataupun terang. Di sini saya akan menggunakan yang dark saja. Teman-teman dapat mengkonfigurasi yang lainnya. Misalnya menggunakan tema lain bisa get more time di sini. Oke, di sini terdapat plugins, teman-teman bisa menginstalnya sesuai keinginan teman-teman. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat ada language dan region. Di sini bahwa default saja ukurannya 13. Oke, sepertinya saya akan melakukan settingan di sini saja. Bagian setting yang lainnya, teman-teman dapat melakukan konfigurasi sendiri. Di sini ada plugins, operation, dan behavior, dan juga lain-lainnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil melakukan proses instalasi Python dan juga serta konfigurasi PCharm. Selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi untuk VS Code, Cursor dan juga WinRAR. Nah, saya melakukannya untuk bagian Visual Studio Code dulu. Langsung saja kita buka filenya yang sudah kita download tadi. Di sini kita harus mengecap agreement dan persetujuan dengan Visual Studio Code itu tersendiri. Kemudian kita dapat next. Di sini juga destinatory location-nya saya menggunakan default saja di bagian local DC. Kita next. Setelah itu saya membuat desktop icon. Di sini pad-nya sudah tercentang, jadi otomatis sudah ditambahkan. Kita next dan terakhir kita install. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi Visual Studio Code. Di sini saya coba langsung runkan saja aplikasinya ataupun softwarenya. Dapat dilihat tampilan awal dari Visual Studio Code ya begini ya teman-teman. Yang dimana di sini dapat dilihat sidebar di sebelah kiri ada file explore, ada search, ada ekstensi dan juga yang lainnya. Di kanan juga terdapat agen mode ataupun chatbot yang dapat membantu kita melakukan proses pengkodean. Nah, nanti kita akan melakukannya. Untuk saat ini, saya akan coba menjalankan program Python di Visual Studio Code ini, teman-teman. Teman-teman harus membuka folder dulu. Nah, di sini langsung saja klik open folder. Misalnya, saya akan membuat folder baru di sini namanya VS Code. Kita select folder. Otomatis tampilannya di sini bagian explore kita sudah berada di folder bernama PSD. Di sini terdapat pop-up do you want trust theory or files in this folder? Kita yes it karena pastinya aman. Oke, kita get start, kita skip untuk menggunakan copilot tema dan yang lainnya. Teman-teman dapat membuka file baru di sini, kita mengklik bagian tombol new file. Misalnya filenya adalah mine. Nah, kita dapat melakukan proses pengkodean bahasa pemrograman Python. Jangan lupa di akhir tambahkan ekstensi .py ya, teman-teman. Nah, di kanan terdapat pop-up do you want install the Python extension from Microsoft for the Python language. Di sini kita melakukan proses instalasi extension Python. Teman-teman dapat beralih ke extension dan teman-teman dapat mengetik bagian Python. Langsung nih muncul bagian populer. Oke, di sini langsung saja saya install. Di sini terdapat progress bar-nya di sini. Teman-teman, di sini terdapat Pobet Get Started with Python Development yang dimana di sini kita sudah berhasil menginstal Python-nya. Oke, di sini sudah berhasil terinstall. Kita kembali ke bagian explore dan ke bagian main. Di sini saya akan mengetik baris kode print hello world saja. Oke. Nah, di sini teman-teman dapat Oke teman-teman, di sini selanjutnya masih ada 2 tahapan lagi yang harus kita selesaikan, yaitu instalasi dan juga setup untuk kursor dan juga WinRAR. Langsung saja di sini pertama-tama saya akan melakukan instalasi dan setup pada kursor.
Kita buka filenya yang sudah kita download. Setelah itu kita pencet ya saja, kita accept agreement, kita next. Nah, di sini saya akan membuat icon. Kita next, kita akan menginstalnya. Oke, seperti biasa kita harus menunggunya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, lalu tampilannya akan gini, muncul dua button yaitu sign up dan juga login. Kalau teman-teman belum buat akunnya, maka pencet sign up. Kalau sudah, maka pencet login. Nah, setelah pencet keduanya, di sini pencet saja yang ada di layar. Maka tampilan finalnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya sudah masuk ke dalam instalasi WinShark. Di sini sudah terdapat dua button yaitu login dan sign in. Karena di sini di WinShark harus login, jadi kita daftarkan dulu akunnya atau login dulu di WinShark. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil membuat akun ataupun sign up. Nah, jadi tampilan WinShark begini teman-teman, tidak jauh beda dengan Visual Studio Code. Di sini terdapat di bagian kanan yaitu chatbot again untuk melakukan pengkodean menggunakan AI. Langsung saja seperti sebelumnya, di baik itu kursor atau Visual Studio Code, kita akan mencoba menjalankan file Python. Oke, di sini sudah jalan ya teman-teman. Mengapa di sini langsung jalan dan mengapa kita tidak perlu menginstal ekstensi Python di WinShark? Dikarenakan pada stub WinShark sebelumnya saya melakukan import extension dari Visual Studio Code yang dimana Visual Studio saya sebelumnya kan sudah terinstall di Python. Kemudian otomatis di WinShark diimpor dan di WinShark di sini sudah terinstall untuk ekstensi Python. Oke, di sini dapat dilihat Python sudah terinstall baik. Di sini dapat dikatakan kita sudah berhasil melakukan proses instalasi dan juga setup baik itu instalasi Python, PyCharm, Visual Studio Code, Cursor, dan juga yang terakhir yaitu WinShark. Untuk karena itu langsung saja kita masuk ke dalam materinya yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan membaca dan menulis file teks sederhana Python dan library. Yang pertama yaitu fungsi open dan write Python untuk file eksternal atau txt. Yang pertama yaitu fungsi open, digunakan untuk membuka koneksi ke file eksternal. Fungsi ini mengembalikan objek file yang kemudian digunakan untuk operasi baca dan tulis sintaks dasar. Nah, contoh sintaksnya yaitu file underscore object sama dengan open, buka kurung, nama file, koma, mode, tutup kurung. Nah, di sini parameter nama file yaitu nama dan jalur file, misalnya data atau txt. Selanjutnya parameter mode yaitu menentukan tujuan pembukaan file, misalnya W atau A. Nah, selanjutnya yaitu mode W atau write yaitu buka untuk menulis. Nah, jadi jika file ada, isi akan dihapus. Jika tidak ada, file baru akan dibuat. Selanjutnya yaitu mode A atau append, yaitu buka untuk menambahkan. Nah, data baru akan ditulis di akhir file. Jika tidak ada, file baru akan dibuat. Selanjutnya yaitu mode W+, yaitu buka untuk menulis dan membaca. Ini tuh isi file yang akan dihapus. Selanjutnya yaitu A+, yaitu buka untuk menambahkan dan membaca. Ya, itu data baru ditambahkan di akhir. Selanjutnya yang kedua, fungsi write. Metode write digunakan untuk menuliskan string ke file yang telah dibuka. Sintaks dasarnya yaitu file underscore object titik write string buka kurung string underscore yang underscore akan underscore ditulis tutup kurung. Nah, metode write tidak otomatis menambahkan baris baru, harus menambahkan karakter nameline atau garis miring n secara eksplisit jika ingin teks berada pada baris yang berbeda.
Selanjutnya, library pada Python. Library atau Python adalah koleksi kode yang telah ditulis sebelumnya yang berisi modul, fungsi, dan kelas. Library memungkinkan pengguna untuk menggunakan fungsionalitas yang kompleks tanpa harus menulis kode dari awal. Nah, standar library yaitu library yang sudah terinstall bersama dengan instalasi Python dasar, contohnya Math atau OS. Selanjutnya ada third part library atau pihak ketiga, yaitu library yang dibuat oleh komunitas atau perusahaan lain dan perlu diinstal secara terpisah. Contohnya yaitu Request, Pandas, atau NumPy. Selanjutnya, instalasi library pihak ketiga dengan PIP. PIP adalah sistem manajemen paket standar, yaitu Package Management System, yang digunakan untuk menginstal dan mengelola paket perangkat lunak, yaitu library pihak ketiga, yang ditemukan di PyPI atau Python Package Index. Nah, prosedur instalasinya yang pertama, buka terminal atau command prompt. Nah, buka antarmuka baris perintah atau CLC di sistem operasi Windows, Linux, atau Mac OS. Yang kedua, jalankan perintah instalasi, gunakan perintah PIP, install diikuti dengan nama library yang ingin diinstal. Nah, contohnya instalasi library pihak ketiga dengan PIP itu seperti ini teman-teman. PIP install nama underscore library. Nah, contoh install library Pandas itu PIP install Pandas. Lalu melihat semua PIP yang sudah terinstall itu ada PIP freeze dan upgrade library versi terbaru yaitu PIP install upgrade nama underscore library. Baik, segitu aja yang saya sampaikan, dapat dilanjut ke selanjutnya. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita aplikasikan implementasinya. Di sini saya menggunakan kode editor Pycharm untuk mengimplementasinya, baik itu dari materi membaca dan menulis, file teks sederhana di Python, dan juga untuk bagian library. Di sini saya sudah membuka dan terdapat welcome page dari Pycharm. Di sini saya akan membuat project baru dengan cara mengklik button new project di sini. Untuk settingannya, locationnya di sini bawaan default saja. Di bagian DC Entrepreneur-nya type-nya Project Vivi dan versinya adalah 3.14 yang dimana yang sudah kita install bersama-sama di sini. Langsung aja kita create dan sini sudah di bagian project-nya. Nah, di Pycharm kita membuat sebuah project otomatis, langsung dibuatkan beberapa folder ataupun directory yang dimana ini adalah bagian folder utama yang bernama project Python project 1. Di dalamnya terdapat library root yang berekstensikan fin dan di dalamnya lagi terdapat beberapa folder dan juga beberapa file. Nah, dapat dilihat di sini langsung saja kita akan mencoba mengimplementasikan bagaimana cara membaca dan menulis file eksternal di Python. Di sini saya klik kanan, kita klik new. Saya akan membuat Python yaitu main.py. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat file baru bernama py. Di sini kita tes dulu untuk mencetak word printout word-nya. Nah, dapat dilihat teman-teman bahwa programnya berjalan. Di sini saya akan mencoba mengimplementasikan untuk bagian membaca ataupun bagian read. Di sini saya akan membuat file baru. Filenya dia tidak berekstensi Python ataupun yang lain, melainkan berekstensi txt. Misalkan test.txt. Oke, di sini misalkan saya ingin mengetik beberapa kalimat dalam beberapa baris. Misalnya identitas saya pribadi. Nah, oke, misalkan file teks di saya terdiri dari 5 baris, yaitu nama saya, universitas, sekolah, dan juga program studinya. Oke, di sini bagaimana kita bisa mengakses file eksternal yang bernama test.txt ini, yang kemudian kita akan menjalankannya di bagian terminal dan kita akan melihat outputnya dari file test.txt berikut. Nah, di sini dapat menggunakan fungsi open tadi. Langsung saja kita ketikkan.
Oke, cukup dengan baris kode ini saja kita dapat membuka ataupun melihat isi dari tes TXT ini. Di sini menggunakan fungsi with open, kemudian terdapat dua parameter seperti yang sudah saya jelaskan. Parameter pertama adalah nama filenya, kedua adalah mode apa yang kita gunakan. R itu di mana read, di mana kita akan membaca. Oke, di sini saya menyimpan dalam variabel bernama konten, yaitu menggunakan fungsi f. Mari saja kita runkan. Nah, dapat teman-teman lihat di bawah kiri ini terminalnya adalah outputnya. Sama seperti STXT ini terdapat dari 5 baris, yaitu nama saya, universitas, sekolah vokasi, dan juga program studi. Dengan begitu dapat dikatakan kita sudah berhasil. Bagaimana cara kita membaca file eksternal dan kita mencetaknya agar dapat terlihat di terminal. Oke, itu untuk bagian read-nya. Di sini untuk bagian WR, mari langsung saja kita coba. Di sini bagian read-nya akan saya jadikan komentar. Jadi dia tidak akan dieksekusi oleh program. Kemudian di sini saya menambahkan 2 baris kode baru, yaitu menggunakan metode WR yang di mana kita akan menulis tipe data string ke file test.txt. Nah, di sini kan file test.txt-nya sudah ada berisikan 5 baris string. Nah, kita eksperimen, kita run ini apakah akan menambahkan baris di baris baru, apakah akan hilang atau bagaimana? Langsung saja kita run. Oke, dapat dilihat bahwa file txt-nya itu yang sebelumnya hilang. Dan di sini kita menambahkan string ataupun kalimat baru, yaitu tes file eksternal, yang dimana kita dapat simpulkan bahwa sepertinya yang sudah saya katakan sebelumnya, jika di dalam sudah terdapat string dalam file txt, menggunakan fungsi wait di sini, otomatis dia akan menimpa seandainya file txt ini kita hapus. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengganti tes ini menjadi tes 2 saja, teman-teman. Nah, seperti teman-teman dapat lihat di sebelah kiri itu kan tidak ada file bernama tes2.txt. Nah, semisal kita run di sini, kita lihat apakah dia akan membuat file baru bernama tes2.txt atau tidak. Nah, di sini sebagai pembeda saya akan mengatakan tes file eksternal 2. Oke, kita runkan. Oke, teman-teman, dapat dilihat di sini langsung ternyata buat file bernama tes.txt, kita buka isi filenya. Isi filenya sama seperti apa yang kita tuliskan, yaitu menggunakan fungsi w yang di dalamnya itu adalah terdapat string tes ke file eksternal 2. Oke, jadi bisa dibilang bahwa jika kita belum memiliki nama file dan kita menggunakan mode WR, otomatis program akan membuat file tersebut sesuai dengan nama yang kita tuliskan. Oke, begitu teman-teman. Baik, segitu untuk penjelasan bagaimana cara membaca dan menulis file eksternal di Python. Selanjutnya saya akan membahas mengenai modul ataupun library, baik itu library standar yaitu bawaan ataupun library third party atau library pihak ketiga. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai implementasi library yang ada dalam Python. Di sini saya memiliki 4 library yang ada, di mana 3 library merupakan 3 library standar dan juga satunya itu adalah library yang eksternal, bersifat eksternal yang nantinya akan kita install. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa filenya, 4 file, yaitu temp.py untuk mengimplementasikan library time, terus random py untuk library random, setelah itu ada OS untuk library OS, dan juga yang library eksternal di sini saya menggunakan library bernama Fucker, yang dimana library ini itu digunakan untuk mendapatkan data ataupun data palsu. Teman-teman ibaratkan sebagai placeholder. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang di time. Di sini file ini menunjukkan cara mendapatkan waktu saat file ini membuat jeda dalam eksekusi program. Nah, yang pertama itu ada import time, yaitu import modul dan data time yang diimpor. Setelah itu waktu sekarang sama dengan time, yaitu program mengambil waktu saat ini sebagai timestamp atau jumlah detik saat sekian hari dan tanggal. Setelah itu ada mengubah ke format yang mudah dibaca, yaitu tanggal underscore waktu sama dengan data time from timestamp waktu sekarang.
yang dimana timestamp diubah menjadi objek data time yang menyajikan tanggal dan waktu dalam format yang lebih mudah, misalkan tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Kemudian ada printf, yaitu format tanggal atau waktu yang hasil format tanggal atau waktu dicetak. Setelah itu membuat sleep, yaitu program memberitahu menggunakan akan ada jeda, program berhenti atau diam selama 2 detik. Lalu print aplikasi bangun, setelah 2 detik program melanjutkan dan mencetak pesan bangun. Sini saya akan coba runkan programnya. Nah, jadi yang keluar yaitu format atau tanggal waktu dari data sekarang. Ini seperti 2025, 12.07 dan waktunya 21.36, 21 sekian detik. Nah, setelah itu aplikasi akan tidur selama detik, aplikasi bangun, proses finish it with exit. Nah, jadi gini teman-teman outputnya. Setelah itu lanjut ke file kedua, yaitu random test PY, yaitu angka acak dan pilihan acak. File ini menunjukkan cara menggunakan model random untuk menghasilkan angka acak, memilih elemen acak dari daftar, dan mengajak urutan daftar atau shuffle. Nah, pertama ini random test PY, yaitu import modul random diimport, yaitu menghasilkan angka acak integer. Nah, digunakan untuk menghasilkan bilangan bulat integer acak hingga antara 1 hingga 10, termasuk 1 dan 10. Hasilnya, walaupun dicetak pada baris yang dikomentari, adalah acak yang dihasilkan. Setelah itu, memilih elemen secara acak, yaitu pada bagian daftar warna. Merah, hijau, biru, kuning, sebuah list daftar warna dibuat. Nah, warna pilihan random choice digunakan untuk memilih elemen secara acak dari list daftar warna. Nah, hasilnya walaupun dicetak pada baris yang dikomentar adalah salah satu warna yang dipilih acak. Setelahnya yaitu mengacak urutan atau shuffle, yaitu di mana printf urutan awal, yaitu ini urutan list awal dicetak. Setelah itu random shuffle daftar nama, yaitu mengacak daftar nama atau modifikasi in place. Selanjutnya yaitu print urutan setelah diacak daftar warna, yaitu list yang urutannya sudah diacak atau dicetak. Nah, di sini mari saja kita runkan. Nah, hasil urutan awal merah, hijau, biru, kuning. Setelah diacak hijau, kuning, biru, merah. Kita coba lagi. Nah, urutan awal merah, hijau, biru, kuning menjadi biru, hijau, merah, kuning. Nah, setiap kali dirunkan, maka warnanya pun akan ngacak dan tidak akan sama. Nah, gitu ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke OS. Nah, OS atau interaksi dengan sistem operasi, yang dimana file ini menunjukkan cara menggunakan modul OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi, seperti mendapatkan direktori saat ini, membuat folder, dan mendapatkan informasi lingkungan. Yang pertama yaitu current dir OS gateway ini, yaitu get current working directory, mengambil path atau lokasi direktori tempat script Python ini sedang dijalankan. Hasilnya, walaupun dicetak pada baris dikomentari, setelah path directory kerja saat ini. Selanjutnya yaitu nama folder, yang dimana nama folder baru akan dibuat atau ditentukan. Selanjutnya block if, itu memeriksa apakah folder yang nama tersebut belum ada. Jika belum ada, maka true akan membuat direktori baru tersebut. Jika sudah ada, maka masuk ke dalam block else yang akan mencetak bahwa direktori sudah ada. Nah, di sini ada user, yang dimana digunakan untuk mengambil nilai variabel lingkungan. Variabel ini biasa berisi nama pengguna user tersebut. Nah, jadi jika printf penggunaan saat ini, yaitu nama penggunaan yang didapatkan dari variabel lingkungan yang dicetak. Nah, karena ini adalah baris komentar, maka yang keluar nanti ini saja. Mari kita renkan. Nah, di sini hasilnya pengguna saat ini Hanifah Ainur 2024. Karena di sini yang ditanyakan adalah pengguna saat ini, dan yang lainnya ini bersifat komentar. Selanjutnya kita lanjut ke Vakar. Nah, di sini
Potongan kode ini bertujuan menghasilkan data palsu atau fake data yang realistis untuk tujuan pengujian atau pengembangan. Model Fokker sangat berguna untuk mengisi baris data, membuat skenario pengujian atau demo aplikasi tanpa menggunakan data asli pengguna. Nah, bagian yang pertama yaitu try from Fokker test, import Fokker test, yaitu block try expect yang digunakan untuk mencoba mengimpor Fokker dari suatu file untuk pakai lokal yaitu Fokker test.py. Jika import tersebut gagal atau import error, program akan fallback kembali untuk mengimpor kelas Fokker dari paket resmi Fokker yang terinstall di sistem. Selanjutnya yaitu inisialisasi objek Fokker atau lokal Fokker, yaitu di mana fake atau Fokker yaitu sebuah objek Fokker dibuat dan disimpan dalam variabel fake parameter ID atau underscore ID adalah lokal atau lokalitas yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan sama seperti nama, alamat, nomor telepon akan sesuai dengan format dan konvensi Indonesia, membuat terlihat lebih realistis untuk konteks Indonesia. Selanjutnya yaitu proses generasi data. Setelah objek fake dianalisasi, berbagai metode fungsi dari objek tersebut dipanggil untuk menghasilkan jenis data palsu atau spesifik. Nah, baris kodenya itu yang ini sampai ke fake paragraf. Nah, sampai sini teman-teman. Nah, ini tuh nanti akan bercetak print data palsu yang dihasilkan dan print nama lengkap atau nama palsu. Jadi semua variabel yang berisi data palsu, nama palsu atau alamat palsu dicetak ke konsol agar pengguna dapat melihat contoh data yang telah dihasilkan oleh modul Fokker. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang time, random, dan OS, lalu Faker dari PY. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dimulai dari tadi, kita sudah belajar dan juga memahami bagaimana instalasi satu konfigurasi, baik itu dari Python, Visual Studio Code, Cursor, dan juga WinSource. Dan tadi saya juga sudah memaparkan materi mengenai bagaimana cara membaca dan menulis file eksternal sederhana, berekstensif, dan juga membahas mengenai library yang tadi terdapat dua jenis, yaitu library bawaan dan juga third party ataupun pihak ketiga yang dapat diinstal menggunakan fungsi PIP. Oleh karena itu, sekian saja pemaparan materi dari saya dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.